Halo Syam, apakah suara Mister terdengar? Clear? Oke, sembari nunggu teman-temannya, Mister mau coba cek tools dulu ya. Untuk share screen Mister, terlihat nggak Danish dan Hisham? PowerPoint-nya terlihat? Apa? Kelihatan, Mister. Kelihatan ya? Terlihat. Oke, sip. Thank you. Oke, Mister. Udah oke. Hisham, Danish. Oke, kita berapa orang lagi nih? Ada 4 lagi. Oke, ada 6 orang lagi. Oke, sembari menunggu teman-temannya, ada yang mau ditanyain nggak mengenai apa yang udah kita buat kemarin? Yes, gimana Danish? Ketika saya tadi coba menjadikan yang .vnv itu, Mm-mm. tadi nggak bisa. Oh, oke. Katanya petnya nggak ada. Pad-nya nggak ada. Oke, kita coba lihat ya. Di screencast Ya, dulu, Danish. Kalau kita ya. menggunakan yang algo Python, silakan nanti sembari nunggu share screen-nya Danish, Mister mau coba jelasin dulu ya. Jadi kalau di pembuatan virtual environment itu, biasanya memang dia akan memanggil Python global. Nah, kalau kita menggunakan yang algo Python, kita itu sebenarnya menggunakan Python-nya itu lokal. Lokal punyanya si algo. Itulah kenapa VS Code-nya itu kita sebut dengan algo Python. Jadi memang ada beberapa hal yang dimodifikasi. Nggak cuma di virtual environment-nya, tapi seluruh modul-modulnya dan beberapa hal itu juga sudah dimodifikasi oleh si algoritmik. Oke, sekarang udah muncul nih punyanya Danish. Nah, pada saat kita mau menggunakan atau membuat virtual environment, pastikan itu algo VNV-nya itu sudah muncul ya, Danish ya. Yang di sebelah pojok kiri, yang di terminal ada dalam kurung algo VNV. Nah, itu udah Udah. aktif. Coba dicek dulu aktif atau enggaknya, kita cek Python-nya. Ketik Python spasi minus minus version dash dash version. Dia muncul nggak? Nggak usah pakai M, pakai langsung version aja. Muncul nggak Python-nya? Oke, nah itu udah muncul ya. Nanti ini akan kita gunakan untuk membuat virtual environment lokal kita. Nah, sekarang Dennis mau buat virtual environment-nya di mana dulu nih? Masuk ke folder yang mau Dennis buat. Kemarin kan Mister kalau ini mau buat yang pakai PyInstaller itu kan? Iya. Maksudnya. Oh, di dalam sini. Jangan di dalam sini, Dennis, tapi di luar. Jadi jangan dimasukkan ke VSC permainan labirin. Jadi foldernya itu di luar, jangan di dalam seperti ini. Kalau di dalam seperti ini nanti crash. Ada VNV dalamnya sini, lokalnya sama ada lagi VNV yang punyanya algo VNV. Kebayang nggak? Jadi buatnya itu Dennis masuk dulu ke Windows Explorer atau File Explorer. Nanti Dennis buat folder dulu di situ. Kebayang nggak yang Mister sampaikan? Iya, yang folder untuk game kan? Folder untuk game, tapi jangan ada di dalam VS Code permainan labirin ini. Kalau punya Dennis, itu ada ini di dalam gamenya itu, folder gamenya ada di dalam folder VSC permainan labirin. Nah, ini yang bikin error nih. Kemungkinan bisa bikin error nih. Jadi buat bener-bener ada di luar. Coba sekarang Dennis share screen file explorer-nya deh. Mister mau lihat. Bentar. Apakah Dennis punya lokal disk lain atau partisi lain? Kalau bisa dipakai. Kalau nggak bisa pakai download. Nah, bisa taruh di sini. Oke, nah ini jangan dimasukkan ke dalam foldernya Dennis. Ini udah bener, tapi Dennis jangan masukkan ke dalam foldernya. Coba masuk ke bagian, nah itu yang game itu di remove dulu deh. Itu karena masuk ke dalam foldernya VSC permainan labirin. Jangan di delete, di remove, di remove. Remove mana remove? Eh,
Kok nggak ada remove? Gak ada. Yang gamenya ya, jangan VNV-nya. Kliknya pas di bagian tulisan gamenya. Sebelah kiri, agak sebelah kiri. Klik kanan. Yang sebelah kiri, itu. Klik kanan. Coba reveal in Klik. Explorer. Reveal in Explorer dulu. Mister mau mastiin dulu ini benar-benar ada di dalam apa enggak? Oh ya, delete aja itu. Itu di delete. Oke. Nah, oke, nggak bisa ya, karena dia masih kebuka ya. Coba di Visual Studio Code-nya ini, Danish matiin dulu terminalnya. Terminal sebelah kanan itu kemudian algoritmiknya back, jangan masuk ke dalam sini. Coba dibesarin. Kalau itu nggak kelihatan ya, dibesarin dulu. Nah, back dulu. Nah, dia udah hilang ya. Kemudian tadi balik ke Explorer-nya tadi, dihapus gamenya, bisa nggak? Oke. Nah, sekarang buka lagi Explorer-nya, Visual Studio Code-nya. Nah, kemudian nggak usah ditambahin dulu, biar nggak bingung. Ya sudah, nggak apa-apa, masuk dulu. Jadi kita taruhnya di luar folder temporary dan di luar folder si VS Code-nya yang di platform ya. Masih loading. Oke, coba Dennis masuk ke bagian foldernya aja. Sembari kita nunggu dia loading masuk untuk ke filenya. Sekarang Dennis masuk ke bagian game yang ada di download, jangan yang ada di sini. Yang ada di download tadi, yang punya Dennis di file explorer-nya, tapi yang di download. Itu apa tuh? Di close aja ya, oke. Ada di download. Mana gamenya? Nah, itu dia. Itu sekarang drag and drop masukin ke bagian Python-nya. Yang di algo Python-nya, VS Code algo Python-nya. Drag and drop. Di drag. Oke. Geser ke bagian bawah, agak bawah dikit. Lagi di luar, paling luar. Nah, di bawah situ. Nah, betul. Add folder workspace. Yes, diklik. Nah, jadi posisi foldernya itu harus sejajar dengan yang punyanya temporary, Danis. Oke. Nah, Jadi oke. sekarang kita buat VNV-nya di sini. Kayak kemarin tuh Python. M-nya jangan di spasi. Oke. VNV. Ya. Betul. Nah, tunggu dulu. Nah, ini mengambil Python-nya punyanya si algo VNV-nya. Nanti dia akan muncul sampai ke bagian script-nya. Tunggu sampai terminalnya muncul lagi path-nya algo VNV lagi. Kalau seperti ini masih proses. Jangan di-close. Nah, ini udah clear. Baru diaktifin script-nya, diaktifate-nya diklik kanan, pilih copy relative path. Oke. Taruh di situ. Enter. Nah, ini udah aktif nih. Sekarang coba cek Python-nya dulu. Berhasil nggak? Kalau dia berhasil, maka Python version-nya harusnya muncul. Diketik di terminalnya. Nah, betul. Python version. Muncul nggak? Nah, nice. Nah, itu baru oke. Nah, sekarang selanjutnya masih ingat langkahnya apa? Ingat, no, kayaknya sih terlalu ngantuk. Oke, di situ nanti kita harus menginstall modulnya ya. Install seluruh modulnya, setelah itu baru nanti Tadi pip install Python Pygame installer kan? Iya, betul. Oke, nice. Oke, good. Oh, ada Yumna masuk. Halo Yumna, Assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister terdengar jelas Yumna? Halo Yumna, apakah suara Mister clear sana? Oke, clear ya. Sip, mantap. Jadi masih belum mulai Yumna, ini masih membahas mengenai yang kemarin karena kebetulan ada pertanyaan. Kita coba review apa yang udah kita lakukan yang kemarin, sekalian mesti nge-review. Jadi kalau kita mau buat apa ini ya namanya ya, executable file ya. Ini khusus di algo Python saja ya, khusus di algo Python karena memang ada
customize di dalam VS Code-nya. Tapi kalau teman-teman gunakan VS Code-nya yang reguler, itu nggak perlu dipindah-pindah foldernya. Jadi langsung aja, karena project-nya kan nanti kan udah based on folder ya. Nanti kita bisa taruh di workspace atau kita langsung buka foldernya, itu nanti bisa opsional. Tapi kalau ini khusus di Algo Python karena dia menggunakan virtual environment lokal juga, jadi kita keluarkan dulu dari virtual environment lokal. Nah, berhubung kita nggak install dari globalnya, nah maka kita gunakan memanfaatkan apa yang udah kita pakai. Oke, clear ya Danis? Udah aman? Bisa teruskan sendiri nanti? Yap. Bisa diteruskan sendiri? Oke. Nanti kalau Ya. misalnya ada yang bingung, boleh ditanyain lagi ya Danis ya. Ya. Oke, sekarang kita udah masih 3 orang ya. Yang lainnya kemana nih? Oke, kita mulai aja ya. Udah 7 lebih 10. Kita coba masuk ke dalam modul baru. Jadi sekarang kita masuk ke dalam modul 7. Ini nanti kita akan membahas aplikasi Windows. Kalau kemarin kita ngomongin aplikasi game, nah sekarang kita akan ngomongin aplikasi Windows. Aplikasi Windows ya seperti yang kita lihat sekarang ya. Kalau teman-teman lihat ada di pojok kanan atas ada tombol close, kemudian ada restore, minimize, nah itu adalah salah satu jenis aplikasi Windows. Bisa dalam bentuk Microsoft Word, bisa dalam bentuk musik, pemutar lagu, video, dan sebagainya. Nah, modul yang akan kita pakai nanti adalah PyKitty. PyKitty-nya yang PyKitty 5. PyKitty 5 ya, yang kita pakai. Oke, Mister mau coba slideshow dulu. Nah, di sini Mister akan coba kasih pengantar dulu terkait dengan apa sih aplikasi Windows. Mungkin teman-teman udah kebayang ya, kalau disebut namanya aplikasi Windows ya biasanya aplikasi itu pastinya berjalan dengan baik di Windows. Hanya di Windows. Nah, kalau aplikasi Windows ya. Tapi kalau kita ngomong mau aplikasi cross platform, nah itu bisa jadi Windows, bisa jadi web, bisa jadi mobile dan sebagainya. Nah, sekarang kita khusus akan membicarakan terkait dengan aplikasi Windows. Nah, ini yang tadi Mister sampaikan, bisa bentuknya web, browser, notepad, Microsoft Word dan sebagainya. Itu adalah aplikasi Windows. Tandanya biasanya di dia muncul semacam bentuk jendela gitu ya, jendela yang ada tombol close, restore, dan minimize. Yang sekarang teman-teman lihat, itu adalah salah satu model aplikasi Windows atau aplikasi desktop. Nah, aplikasi desktop ini kalau Windows tadi Mister langsung refer ke OS-nya ya. Sebenarnya nggak cuma di Windows ya, tapi ini juga bisa berjalan di Linux, di Mac, dan sebagainya. Jadi intinya lebih ke arah aplikasi desktopnya ya, lebih tepatnya. Seperti yang dijelaskan di dalam PowerPoint ini. Nah, itu adalah contoh dari aplikasi Windows. Nanti kita akan coba buat seperti ini. Nah, ini kalau kita mau ngeprint, pokoknya apa yang ada biasanya muncul di dalam yang sering teman-teman lihat itu adalah aplikasi desktop. Karena kita ngomongnya dia lebih ke arah PC, di dalam aplikasinya tidak ada web base atau mobile base dan sebagainya. Jadi betul-betul dia berjalan di suatu OS, di atas OS-nya langsung. Yes, ada yang mau ditanyakan? Silakan Danish. Ada yang Sebentar. Saya mau screencast dulu. Oke, silakan. Oke, Mister izin highlight ya supaya teman-temannya bisa terlihat juga kita lagi mendiskusikan apa. Oke, halo Abel. Assalamualaikum, selamat malam. Saya mau tanya, ini saya ulang dari awal atau dari Ini kok progres saya ketahu? sebentar, ini kok balik lagi ke yang awal, Denis? Iya Ketahu. nggak sih? Balik lagi ke yang awal kan ini? Iya. Iya. Tadi ini sempat di close atau gimana, Denis? Sempat nutup atau gimana ininya, algo Python-nya? Saya tadi ganti ke tab baru sebentar saja untuk cek jika saya benar atau enggak. Tab yang mana nih? Kalau boleh tahu, coba dipraktekkan. Yang bagian mana tadi Denis klik? Kalau ini balik lagi nih gamenya masuk ke bagian VS Code-nya nih. Oke, jadi saya ulang dari awal, gak apa-apa. Ya gak apa ya. Nanti langkah-langkahnya sama seperti tadi Denis. Atau gini, Denis kalau mau nge-build game, jangan masuk ke platform dulu. Jadi biarkan Denis itu nggak usah masuk ke course-nya. Jadi coba di back. Posisinya posisi back. Nggak di dalam course-nya.
algoritmanya coba di ini, tab algoritmikanya itu dibesarin, kemudian back. Jadi nanti nggak muncul nih folder VSC permainan labirin nggak muncul. Kebayang ya? Coba di back dulu, nanti baru Dennis masukin folder yang akan di-build menjadi file exe-nya. Takutnya ini kayaknya mungkin lagi crash atau gimana atau nggak ke-save. Jadi ini gamenya ini muncul terus nih. Kayaknya gak ke save. Yang tadi itu kayaknya entah mungkin nggak ke-save atau seperti apa gitu ya. Mister kurang paham juga ini. Ini muncul terus nih tulisan Iya, folder gamenya nih, hati-hati. Tapi yang di-build jangan di iya, sini. Sebenarnya nggak apa-apa ditaruh sini. Tapi pada saat nge-build pastikan itu di luar folder VSC-nya ya, Denis ya. iya, Aman ya? iya. Oke. Sebentar, saya harus ulang dari awal. Oke. Nanti coba di ini lagi ya. Oke, Mister balik lagi ke bagian punya Mister lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, sebentar. Ada Abel dan Juno. Tadi baru masuk ya? Oke, selamat malam Juno. Assalamualaikum. Selamat malam Abel semuanya. Suara Mister masih terdengar jelas ya? Untuk Abel dan Juno yang baru bergabung. Apakah masih clear? Abel, Juno, aman? Suara Mister terdengar jelas? Halo Juno. Oke, nice. Abel gimana Abel? Masih aman di sana? Apakah suara Mister dan same? Oke, good. Nice. Sekarang masih ya. Lanjut ke bagian PowerPoint-nya. Nah, nanti yang akan kita susun pada saat kita akan membuat aplikasi desktop, kita akan mengenal ada beberapa istilah. Yang pertama, jendela utama, main window biasanya kalau kita sebut. Kemudian yang kedua, yang pasti di dalam main window itu kan ada beberapa komponen ya. Kalau kita lihat di sini, akan ada beberapa komponen nih, ada tombol, ada tulisan, ada drop down dan sebagainya. Nah, itu biasanya akan kita sebut sebagai widget. Nah, kemudian di widget ini nanti akan ada beberapa macam bentuk yang tadi Mister sebutin. Kayak ada tombol, kemudian ada tulisan atau label dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Mulai dari yang sederhana, nanti lama-lama akan mencoba untuk meningkat sedikit demi sedikit sampai nanti bisa mengkombinasikan semuanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini salah satu contoh yang nanti akan kita buat ya. Ini salah satu contoh yang tadi dari aplikasi Windows yang tadi mencoba untuk menampilkan jendela print untuk ngeprint. Nah, itu di situ ada tombol, ada daftar drop down atau list, kemudian ada flag, ada label dan sebagainya. Nanti kita akan pakai semuanya. Nah, ini secara pengertian seperti ini. Nah, ini ada beberapa widget populer yang nanti kita akan coba yang biasanya dipakai dalam pembuatan aplikasi desktop. Oke, kemudian di sini ada nanti di salah satu widgetnya dia akan berfungsi sebagai mengatur tata letak dari si widget-widget yang lain. Jadi baik itu widget yang bersifat mengatur posisi, mengatur alignment dan sebagainya, ataupun yang widget yang berbentuk tombol, label, itu kita sebut widget semua ya. Bahkan widget jendela untuk aplikasi, itu juga kita sebut widget. Yang betul-betul aplikasi adalah nanti betul-betul yang nanti akan berjalan di belakang layarnya. Itu nanti aplikasinya. Nanti kita akan lihat bagaimana penerapannya. Nah, kemudian ada dua hal yang harus teman-teman pahami di sini. Jadi pada saat nanti kita akan membuat aplikasi, sebenarnya nggak cuma di aplikasi desktop ya. Mau di Pygame, pada saat kita menggunakan atau membuat game, itu juga sama. Dua hal ini yang pertama adalah UI-nya. Kalau di game kan bagaimana kita nyusun karakternya, bagaimana kita nyusun barriernya, enemy-nya, dan sebagainya. Kalau ini nanti lebih ke arah bagaimana tata letaknya, itu UI-nya. Kemudian sama UX-nya, experience-nya. Jadi kalau di game, itu lebih ke arah bagaimana kita kontrol, bagaimana nanti interaksi antara si player dengan enemy, kemudian bagaimana pergerakan enemy, itu adalah user experience-nya atau interaksinya seperti apa. Nah, kalau di dalam aplikasi desktop, karena kita jarang untuk melakukan animasi biasanya ya, kecuali kalau kita ngomongin loading bar-nya ya. Nah, kalau kita biasanya kalau desktop kan paling klik, kemudian ada pilihan drop down, kemudian ada apa lagi? Ada pilihan radio button dan sebagainya, atau ada jendela muncul tiba-tiba jendela kayak message box yang nanti dia akan diklik baru muncul apakah muncul entah itu save atau close dialog dan sebagainya.
Nah, itu contoh-contoh yang termasuk kepada UX-nya, user experience-nya. Lebih ke arah bagaimana event-event itu berjalan. Kalau di gamenya kemarin yang kita udah buat, bagaimana saat kita berinteraksi dengan menggunakan tombol keyboard, menjalankan si usernya atau si playernya menghindari musuh, menembak musuh, dan sebagainya. Nah, itu adalah UX-nya atau event-nya. Nah, ini nanti akan yang tadi Mister sampaikan di awal, kita akan gunakan PyKitty 5. Rencananya kita akan buat aplikasi sederhana seperti ini dulu. Jadi kita akan mencoba membuat random generator number yang nantinya akan menentukan winnernya itu angka berapa. Jadi dia akan muncul generate angka-angka secara random dengan mengklik tombol generate, nanti tanda tanyanya itu akan berubah. Entah itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Misinya seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini kan pasti ada bentuknya seperti aplikasi desktop biasa ya. Jadi ada tombol close-nya, tombol restore-nya, minimize, dan sebagainya. Kemudian ada judulnya, kemudian ada tulisan-tulisan, dan tombol button-nya. Oke, nah nanti kita akan coba menggunakan gambaran yang tadi disampaikan di slide untuk membuat program sederhana kita. Di modul PyKitty, nanti kita akan gunakan beberapa bagian utama yaitu Kitty Core dan Kitty Widget. Nah, Kitty Widget ini isinya nanti adalah berbagai macam widget yang akan kita pakai. Mulai dari Q Application, Q Widget, VBox Layout, dan label. Nah, sebagai informasi yang namanya di belakangnya itu layout, itu biasanya akan mengatur tata letak, bagaimana penempatannya, dan sebagainya. Tapi kalau nanti nyebutnya udah Q label, Q push button, dan sebagainya, itu biasanya udah langsung ke objek widgetnya. Contohnya kayak tadi ya, ada drop down, ada button, ada tulisan, dan sebagainya. Nah, kalau Kitty ini biasanya kita akan gunakan untuk menentukan tampilan jendelanya seperti apa. Apakah itu rata tengah, rata kiri, atau rata kanan, dan sebagainya. Kita bisa gunakan Kitty dengan bantuan fungsi alignment untuk membuat posisi rata kanan, kiri, dan tengahnya. Nah, ini contohnya dalam menghubungkan modul PyKitty-nya. Di bagian PyKitty 5 yang Kitty Widget itu nggak harus semuanya muncul ya teman-teman ya. Yang wajib muncul itu hanya 2, Q Application dan Q Widget. Selanjutnya terserah dengan bagaimana kita menyusunnya. Kalau kita hanya membutuhkan Q Push Button sama Q Label ya sudah nggak apa-apa, Q VBox Layout-nya nggak usah muncul. Jadi ini opsional. Tapi yang wajib ada itu Q Application sama Q Widget untuk yang bagian Kitty Widget. Sementara kalau Kitty Core ini kalau kita butuh untuk melakukan proses pengaturan posisi, nah kita butuh mengimport kelas Kitty. Kalau yang Kitty Widget itu adalah Q Application, Q Widget, dan sebagainya. Tapi kalau yang Kitty Core itu adalah import kelasnya yang kita butuhkan adalah Kitty. Jadi kita nanti bisa gunakan kelas itu untuk mengatur posisinya. Nah, ini contoh-contohnya, ada tombol, label, dan sebagainya. Oke, nah ini kita coba mulai dari sini. Mister akan coba untuk menerjemahkan apa yang tadi sudah kita lihat bersama di bagian awal. Misinya kita akan membuat seperti ini. Oke, nah sekarang Mister akan mulai mencoba untuk switch dari sini ke aplikasi Visual Studio Code kita. Mister ganti dulu pakai entire screen. Oke, belum muncul. Oke, udah muncul. Ya, ini yang akan kita buat ya. Ini akan kita buat. Nah, sekarang Mister masuk ke bagian Visual Studio Code-nya. Nanti, oh ya, Mister back dulu. Supaya terbayang. Tadi kita akan coba mulai dari awal ya. Di modul 7, Desktop Application, kemudian masuk yang nomor 1 dulu. VSC pengantar PyKitty. Oke ya, nomor 1 ya. Oke, good. Sekarang udah masuk seperti ini. Mister matiin dulu. Nanti harapannya, oh ini udah ada nih contohnya. Oh, kalau ini contohnya masih belum yang ini ya, belum yang ada di seperti yang di PowerPoint ya. Oke, kita akan coba buat seperti yang ada di PowerPoint ya. Nah, kalau di sini contohnya masih sangat sederhana, cuman menuliskan hello world gitu aja ya. Nah, sekarang kita coba based on di bagian PowerPoint ini ya. Kita langsung akan mencoba mengimplementasikan bagaimana caranya kita membuat
user interface seperti ini, kemudian menggunakan salah satu event untuk mengenerate si angka random untuk menentukan pemenangnya. Nah, di dalam sebelumnya Mister udah pernah buat, jadi Mister akan tunjukkan dulu hasilnya seperti apa. Nanti kita akan ulangi dari awal, kita bahas satu persatu supaya teman-teman kebayang. Jadi kalau ini di play, jadi munculnya seperti ini. Akan ada muncul jendela baru, kemudian di sini ada tombol generate dan ada 2 label. Yang satunya click to find, satunya lagi ada tanda tanya. Ini kalau diklik, maksudnya tadi yang dimaksud event tadi, kalau diklik dia akan mengenerate angka random, kemudian dia akan menentukan merubah tulisannya menjadi winner. Kalau di generate lagi, dia juga akan mengganti randomnya. Jadi selalu bisa berubah random. Randomnya bebas. Kalau teman-teman mau explore randomnya mau 1 sampai 1000 boleh. Kalau di sini kalau tidak salah Mister ngesetnya 1 sampai 100 deh. Kalau nggak salah ya. Tapi nanti bisa, oh ini dia. Randomnya 1 sampai 100. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini hasil akhirnya nanti. Oke, kebayang ya jadi ya. Kita nanti munculin aplikasinya, di play muncul aplikasi seperti ini, ada label pertama, label sama button, dan ada label tanda tanya di bagian pertamanya. Kemudian setelah diklik generate, label yang atas sama yang di bagian tanda tanya berubah. Itu alurnya, alur sederhananya. Nah, sekarang bagaimana cara buatnya? Kita close dulu, Mister akan coba buat file baru. main_1.py. Kalau teman-teman bisa langsung pakai yang main.py-nya juga boleh. Mister geser ke sini. Oke. Nah, kita akan balik ke bagian sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama kita harus melakukan import. Import apa? Import modul yang kita butuhkan. Nah, import modul yang kita butuhkan, kita bisa lihat di bagian sini nih. Menghubungkan seluruh modul PyKitty yang digunakan. Jadi mulai dari Kitty Core, Kitty Widget, kita import terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk dari sini. From Py. Oh, sebentar. Mister pastikan dulu ya. Coba teman-teman cek gini aja. PyKitty 5 import PyKitty 5. Kemudian coba running. Ada error nggak? Semuanya ya, coba running. Karena ada beberapa case teman-teman nggak berhasil menginstall PyKitty 5 modulnya. Kalau belum terinstall, harus diinstall terlebih dahulu, biar nggak error. Silakan coba running. Harusnya terminalnya nanti dia akan muncul lagi path baru. Silakan di screencast dulu semuanya. Mister mau pastikan dulu. Abel, Danish, Yumna, Hisham, Juno. Coba di screen share, kemudian running dengan code yang tadi Mister contohkan. Import PyKitty 5 gitu aja. Kemudian di running. Berhasil nggak? Ada error nggak di terminalnya? Kalau Danish gimana? Oke, aman ya Danish ya. Yang lainnya gimana? Ayla. Ayla. Halo Ayla. Assalamualaikum. Selamat malam. Suara Mister kedengaran ya? Skip level dulu. Skip level yang mana nih? Abel ketinggalannya bagian mana? Ini Mister baru mulai. Maksudnya di pelajaran sebelumnya? Oke, Mister coba cek sekali sembari Mister cek ya. Hisham. Bukan print hello Hisham. Hisham ketik import PyKitty 5 di baris pertamanya. Bukan print hello. Bukan ngeprint hello ya teman-teman ya. Oke. Yang diketik import PyKitty 5. PyKitty 5. Penulisannya ini ya. Tahu ya? Masih ingat ya tadi? P-nya besar, Q-nya besar, belakangnya angka 5. Oke. Besar balik lagi. Yumna gimana Yumna? Aman? Coba Juno gimana? Import PyKitty 5. Nah, kan betul. No modul font di bagian Juno nih. Oh wait, coba Juno ketik pip list di terminalnya. PIP LIST.
PIPLIST, kemudian Mister enter. mananya? Sebentar. Gimana? Hisham? Itu yang kemarin Mister mau apa? Oh, Apa ini ya? udah apa? Yang instruksiin bukan yang Mister? Yang mana instruksi apa tuh? Yang minggu kemarin disuruh apa ya kemarin? Minggu kemarin itu yang untuk upload ini ya, upload hasilnya, Excel-nya ke dalam ininya, ke dalam platformnya bukan? Udah buat installer Excel-nya belum? Installer. Buat file Excel-nya belum kemarin? Minggu kemarin kita buat file Excel kan ya? Maksudnya itu tuh bukan? Iya itu kayaknya Mister saya lupa deh. Iya, kalau minggu kemarin tugasnya adalah teman-teman buat file Excel-nya. Tapi file Excel game-nya ya, bukan file Excel ini ya nanti ya. File Excel Oh game. beda Mister. Ya beda. Kalau yang kemarin kan Oh kita oke, masih Mister. ngomongin Pygame tuh. Tapi nanti sebenarnya di bagian akhir, nanti teman-teman juga akan mengcompile dalam bentuk Excel lagi nih. Nah, tapi tugas kemarin bukan PyKitty ini yang di compile. Nanti PyKitty-nya Oke setelah beberapa Mister. pertemuan. Tapi kalau ini mau dicoba lagi di compile juga boleh, nggak apa-apa. Tapi yang utama tugasnya itu yang Pygame dulu ya. Dikerjakan dulu yang Pygame ada bentuk file Excel-nya, kemudian di-upload nanti ke yang di itunya, di mana itu di platformnya ya, kalau nggak salah di nomor 7 atau nomor berapa tuh? Kalau nggak salah. Nanti dicoba Oke dicek di Mister. situ ya. Oke. Iya. Tadi sampai mana tadi? Oh, Juno. Jadi mana? Ada PyKitty 5 nggak Juno? Coba dicari Juno. PyKitty 5 juga ada. Oke. Oke, kalau nggak ada coba diinstal ini ya, bentar. Mister kirim ininya dulu, speknya. Yang lainnya sembari menunggu Mister untuk ini. Abel sama Ayla gimana? Coba di running import, diketik dulu di mainnya, main.py-nya, diketik import PyKitty 5. Wah, ini penting ini. Kalau nggak ada ini ntar kita nggak bisa jalan nih. Oke, please. Bentar ya. Ini masih jalan. Nah, oke. PyKitty 5 Mister yang mana? Ini dia. Yang 5.15. Oke. 5.1500. Pip install PyKitty 5. Yang 5.1500. 5.15.0. Betul? Oke. Nanti ini coba di copy di Mister ketik di ini ya Juno, di chat. Coba nanti ini di copy, dimasukkan ke terminal, kemudian di enter. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ayla dengan Abel bagaimana di sana? Import PyKitty 5-nya aman nggak? Ada trouble nggak? Abel gimana nih? Apa nih yang tadi yang di skip levelnya nih? Mister masih belum paham nih. Apa yang ada? Apa mungkin Mister salah memahami kalimat Abel? Ini kita masih modul baru ya, modul baru. Kebetulan modul baru ini akan membahas mengenai aplikasi desktop. Kalau yang kemarin di modul yang ke berapa? Ke-6 itu kita ngomongin Pygame. Jadi ini udah nggak ada hubungannya lagi sama yang Pygame kemarin. Kita ini masuk ke modul yang baru. Oke, bentar. Mister cek dulu lagi yang Juno. Oke, masih install. Harusnya nanti akan ada beberapa file nih yang menjadi ikutannya PyKitty 5 yang dependensinya juga. Oke, tunggu dulu ya. Sebelum selesai itu masih download yang lain. Nah, itu PyKitty zip 5-nya juga harus terdownload. Itu dependensi ya. Jadi dalam Python itu sekaligus mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi di layar teman-teman ini ya. Ini yang dilakukan oleh Juno sedang menginstall satu modul, tapi kebetulan dia punya beberapa dependensi. Apa ini? Cannot install it. Oh. Coba ketik PyKitty 5 tanpa versi aja coba. Juno, pip install PyKitty 5 tapi sama dengannya dihilangin aja. Langsung PyKitty 5.
pip install PyKit 5. Ini sepertinya berpengaruh ke versi C++-nya punyanya Juno deh. Semoga dia punya yang terbaru ya, yang bisa ini. Oke. C++. Masih bermasalah? Ya nih, nggak support nih sepertinya dengan punyanya. Sebentar. For build well. In process. Coba Juno Elevate. Jadi gini Juno. Gimana ya? Mister coba contohkan. Tidak keluaran ya. Coba punya Abel mana? Abel klik dulu ke bagian tulisan import PyKit 5-nya. Diklik import PyKit 5-nya. Sebentar ini lagi buka ini ya, lagi loading atau gimana nih? Kok terminalnya nggak muncul pad-nya sama sekali? Udah selesai ya loading. Udah bisa loading. Coba klik, setelah diklik PyKit 5, lihat di bagian pojok kanan atas ada kayak segitiga warna hijau. Diklik dulu PyKit 5-nya, import PyKit 5-nya diklik. Iya kan dulu tadi kayak gitu, nggak keluar. Ini pakai apa sih? MindPy. Oh, ini pakai yang ini ya? Yang Algo Python kan ya? 3.7, iya bener. Itu yang di atas itu yang warna hijau itu apa tuh? Nge-lag ya? Coba lagi di ini dulu, di kill. Ada coba Abel hover ke bagian CMD, tulisan CMD itu. Ada tanda ini kotak sampah. Dipencet kotak sampahnya, ada 2 tuh kayaknya. Nah, itu juga. Kotak sampahnya yang itu dibuang. Oke, sekarang diulang lagi. Oke, sebentar. Oke, aman. Kalau nggak ada error berarti aman nih. Udah punya Abel aman, good. Sekarang yang punya Ayla gimana Ayla? Yang punya Juno nih, yang sedang bermasalah. Ntar Mister coba ambilkan dulu file requirement-nya ya, ada nggak ya? File requirement-nya nggak ada di sini. File requirement-nya nggak ada di sini. Oke, untuk Juno sepertinya ini lagi nggak ada, belum bisa masuk ke PyKit 5-nya ya. Coba di elevate dulu seperti ini ya, bisa berhasil apa enggak? Mister akan contohkan, Mister akan close dulu. Mister lihat, Juno nanti lihat di screencast Mister dulu ya. Jadi Juno masuk ke Python, Algo Python-nya, klik kanan, jangan langsung diklik, klik kanan, kemudian run as admin. Run as admin seperti ini. Kemudian nanti coba install lagi PyKit-nya. Semoga dia bisa langsung masuk ke ininya. Bisa update ke C++-nya ya. Oke, coba langsung di ini, Juno, di close dulu, kemudian di update. Di klik kanan, run as admin. Oke, nah ini jangan masuk dulu. Coba di sini langsung Juno ketik pip list dulu di terminalnya. Oke, cek dulu PyKit 5-nya apakah ada yang masuk.
nggak ada sama sekali. Sama PyKit5 zip, nggak ada ya. Oke, sekarang diulangi kayak tadi, PyKit5 tapi menggunakan versi tadi ya, yang pip install PyKit5 versinya 5.15.0 ya kalau nggak salah. Sama dengannya 2 kali. Malah error, Mister. Kenapa? Sorry, ini Hisham ya. Gimana Hisham? Iya, saya malah error, Mister. Error? Mana nih? Ini install apa, Hisham? Install ini ya, apa namanya? PKT5 ya. Oh, PyKit5-nya nggak perlu diinstal kalau punya Hisham. Karena udah oke kan, clear kan? Coba di ini dulu, di running. Kalau dia nggak ada muncul modul not found, berarti dia udah benar. Syntax is incorrect. Oh, ini coba di kill dulu. Ini sepertinya gara-gara ini deh. Pip installnya tadi. Coba Hisham di bagian Python, tulisan Python itu di terminalnya, di hover, di kill pakai tanda tempat sampah tuh. Satu lagi, di kill lagi, satunya lagi. Di kill pakai tanda tempat sampah itu. Tanda tempat sampahnya Hisham. Oke, satu lagi. Oke, sekarang coba di running. Oke, itu udah aman Hisham. Berarti udah oke. Udah jalan tuh. Sekarang punyanya Oke, Mister. Juno Terima tadi. kasih. Oke, sama-sama. Udah gak perlu lagi diinstal ya. Kalau ini image you spelling cannot be installed directly. Iya nih, karena Microsoft Visual C++ nya Hisham nih, bener nih kayaknya. Microsoft Visual C++ nya Hisham masih 14. Jadi belum support. Jadi harus install dulu nih build tool-nya. Untuk Juno, ikutin dulu ya Juno untuk kondisi PyKit5-nya. Nanti kita akan coba one on one kapan Juno bisa. Mister akan coba pandu Juno untuk melakukan perbaikan terkait dengan instalasi C++-nya ya. Untuk sekarang Juno ikutin dulu ya yang Mister jelasin ya. Karena agak lumayan panjang untuk instalasi C++-nya. Jadi nggak mungkin bisa dibahas dalam pertemuan sekarang. Untuk sekarang nanti Juno ikutin dulu ya. Gak apa ya Juno ya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti untuk yang Juno kita akan coba one on one bagi beberapa teman-teman yang masih trouble seperti Juno ya. Oke, sekarang Mister akan coba lanjut ke PowerPoint lagi ya. Nah, sekarang kita perlu memasukkan ini, Kitty Core dan Kitty Widget kita ke dalam code kita. Mister balik lagi ke sini. Ups, Mister perlu login lagi ya. Wait, kemana? Kenapa ini? Oke, sebentar. Mister mau coba login dulu. Oke, kita masuk ke yang nomor 7. Modul 7 yang pengantar PyKitty. Oke, ini tadi yang main satunya. Ya, kita pakai yang main satunya. Taruh sini. Oke. Mister tutup dulu. Ini juga Mister tutup biar terlihat jelas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang tadi ya, seperti yang ada di PowerPoint ya. Kita masukkan dulu seluruh modul yang kita gunakan. Yang pasti adalah Q application dan Q widgetnya ya. Kalau yang lainnya nanti kita akan sesuaikan dengan bentuk UI-nya yang tadi kita lihat di PowerPoint-nya. Kita ketikkan from pykitty5.kittycore import Kitty. Itu untuk yang bagian awalnya terkait dengan tadi ya Mister sampaikan, misalnya kita mau mengatur alignment-nya, posisinya dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, ini fungsinya untuk PyKitty 5-nya yang akan kita pakai sebagai widget. Kitty widget. Widgets. Nih, kita import dulu. Kita ambil satu-satu biar nanti teman-teman tahu maksudnya ini apa aja. Q application yang pertama. Kemudian Q widget. Yang lainnya Mister nggak akan ambil dulu. Kemudian dari sini kita langsung akan coba untuk membuat aplikasinya dulu. Aplikasi dasar, aplikasi awal. Nah, aplikasi awal itu bagaimana kita buatnya? Kita bisa gunakan yang kelas Q application. Jadi kita initiate ke dalam objek app. Misalnya ini app ya namanya. Kemudian kita ketik di sini sama dengan Q application. Kemudian di dalamnya ada argumen array kosong atau list kosong. Kemudian di sini selanjutnya kita butuh app.execute. App.execute untuk melakukan atau mengaktifkan si aplikasinya. Mengaktifkan aplikasinya, belum memunculkan window-nya. Oke, yang perlu digarisbawahi di sini adalah mengaktifkan aplikasinya. Execute, kemudian kurung buka, kurung tutup. Saat ini di running, ini Mister akan coba running. Aplikasinya akan berjalan, tapi belum memunculkan jendela apapun. Bisa dilihat teman-teman di sini di bagian terminalnya. Setelah dia ada pad, dia langsung ada kayak semacam baris kosong ya. Ini aplikasinya udah jalan. Secara aplikasi udah jalan. Oke, clear ya. Tapi belum muncul apapun. Nah, untuk memunculkan jendelanya, kita gunakan yang namanya key widget. Nah, Mister coba matiin dulu. Mister hapus lagi biar jelas. Di dalam Q application itu wajib yang namanya dibuat Q widget untuk menampilkan jendelanya. Q widget akan menampilkan jendela utama kita, jendela Windows kita. Misalnya kita kasih nama di sini main window. Sama dengan Q widget. Q widget ini nanti akan kita tampilkan. Untuk menampilkannya, ini kan menginisiasi aja nih, menginisiasi main window-nya. Untuk menampilkannya, kita cukup gunakan fungsi show. Seperti yang ada di sini. mainWin.show untuk melihat jendelanya yang sudah dibuka. Atau jendelanya sudah ditampilkan ke dalam aplikasi kita. Kalau ini di running, jadi bentuknya seperti ini. Nah, sudah mulai muncul jendela aplikasinya. Kalau tadi belum sama sekali, waktu kita pakai Q application. Jadi, Q application itu semacam tempat untuk menggambarkan atau meng-setup si main window-nya ini untuk dimunculkan ke dalam tampilan user interface kita. Nah, ini udah bisa untuk minimize, itu juga udah bisa aktif. Kemudian ini maximize, restore, close. Ya, clear ya. Nah, sekarang udah masuk ke bagian isi-isinya. Nah, kalau tadi kita lihat kan isinya kan ada tulisan atas, tanda tanya, sama generate random number-nya ya. Sama ini lagi, push button-nya. Atau ininya, tombolnya. Nah, kita akan buat satu-satu tuh. Sekarang kita balik ke bagian presentasinya. Kita udah buat seperti yang tadi, ada key widget, key application, dan sebagainya. Sekarang kita mau masuk ke dalam bagaimana cara kita setup window, title, dan sebagainya. Dimana nanti tampilannya itu mirip seperti yang tadi ya, yang di awal tadi. Nah, sekarang kita buat dulu yang pertama, kita set dulu title-nya, mana sini kursornya? Main, Mister kasih jarak dulu, biar enak. Main window, kita set dulu window title-nya. Window title, ini dia. Misalnya random number generator. Setelah itu apalagi yang bisa kita set? Kalau kita ingin menempatkan posisinya, kita bisa gunakan move. Jadi posisinya pertama kali muncul di mana? Kalau tadi kan default ya, di tengah-tengah. Kalau kita mau gerakkan ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawahnya, kita bisa gunakan move. Di mana 900 ini X, 70 itu adalah Y-nya. Nah, kalau ukurannya kita bisa juga resize sesuai dengan keinginan kita. Width, height-nya. 400 itu width, height-nya 200.
show dan hide ini sama seperti tadi ya, fungsinya show untuk menampilkan, kalau hide itu kebalikannya untuk menyembunyikannya, jadi menghilangkan, nggak lagi tampil di dalam user interface kita. Nah, misalnya kita buatlah main window-nya, kita move sebesar bebas ya, misal kita pakai 400 sama width-nya x-nya 400, height-nya y-nya 100 lah misalnya. Kemudian main window dot resize kita buat misalnya berapa ya? 700 sama 500 misalnya. Nah, sekarang kita coba running. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Random number generator udah sesuai title-nya. Kemudian window move-nya ini ya, window posisinya itu ada di koordinat 400, y-nya 100. Turun ya. Kemudian main window resize-nya 700 500. Ini kalau dikurangi ya akan berkurang juga ya. Kalau kita kurang jadi 400 misalnya. Ini 200. Ini kita running, maka dia akan jadi kecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat kita ingat-ingat lagi posisinya si aplikasi kita. Nah, ini dia kecil ya, kecil aja, kemudian ada tulisan-tulisan yang ada di sini. Nah, untuk membentuk tulisan-tulisan ini kita bisa manfaatkan yang namanya QLabel, kemudian QPushButton untuk tombolnya, sama satu lagi untuk mengatur tata letaknya. Kita bisa gunakan QVBoxLayout. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian sininya, kita tambahkan satu persatu. Yang pertama tadi kita lihat di sini ada label. Berarti QLabel. Kemudian yang kedua ada tombol generate. QPushButton. Pushbutton mana? Ini dia, QPushButton. Jadi kita akan gunakan tambahan dua ini, QLabel, QPushButton untuk widgetnya. Kemudian satu lagi tata letaknya. Karena ini vertikal, ada dua ya, layout itu ada dua, horizontal dan vertikal. Karena ini vertikal kita gunakan QVBoxLayout. VBoxLayout. Nah, ini dia. QVBoxLayout. Oke, jadi seperti ini. Yang kita import sekarang ada tambahan 3 lagi. Label, pushbutton, dan VBoxLayout. Nah, penempatannya di mana? Setelah main window-nya ini. Kita tuliskan di sini. Pastikan itu ada di dalam app exec semua ya. App execute semuanya. Mulai dari main window-nya, kemudian widget-widget yang lainnya kita taruh di antara app dan app execute-nya. Nah, sekarang kita buat dulu labelnya. Kita buat label atas. Kita kasih nama seperti ini ya, supaya nanti terbayang teman-teman. Label atasnya apa nih? Click to find out the winner. Jadi kita initiate dulu. Kita initiate dulu seluruh objeknya yang kita butuhkan. Mulai dari yang label, push button, kemudian yang VBox layout-nya. Misalnya kita kasih nama text sama dengan Q label objeknya ya. Kita kasih tulisan click to find out the winner. Click to find out the winner. Oke, nggak ada tanda tanya. Oke, good. Sekarang selanjutnya, setelah itu ada yang namanya tanda tanya. Kita kasih nama apa ya? Number aja deh. Q, nanti kan akan dia mengenerate number ya tanda tanyanya. Kasih labelnya, tanda petik, tanda tanya. Selanjutnya yang terakhir adalah buttonnya. Buttonnya kita gunakan kelas QPushButton. Jadi kita misalnya kasih nama button QPushButton. QPushButtonnya namanya apa? Generate. Kita bisa kasih nama di dalam push button kita generate seperti ini. Ini kalau kita running belum bisa keluar. Kita coba running ya. Belum bisa muncul seluruh widget-widget yang kita setup di sini. Mister udah running ini ya. Bentar, Mister close dulu. Nah, ini belum keluar ya. Lihat, masih kosong. Supaya dia bisa keluar, kita butuh yang namanya layout. Ya, tadi, yang di bagian terakhir ini tadi. Key VBox layout untuk menentukan
apa tadi itu susunannya, posisinya dan sebagainya, dan juga untuk menempatkan setiap widget yang udah kita initiate. Nah, sekarang kita buat layoutnya. Layout vertikal. Nah, layout vertikal itu seperti apa? Kita kasih nama dulu ya, layout v. Kita gunakan, kita initiate ke dalam kelas key vbox layout. Key vbox layout. Kurung buka, kurung tutup. Nah, setelah itu baru kita setup. Semua ini widget kita setup ke dalam layout yang udah kita initiate di sini sebagai layout utamanya. Jadi kita kasih nama, kita panggil nama layoutnya, kemudian kita add widgetnya. Add widget. Widget apa yang mau kita panggil? Text, number, sama button. Ada 3 ya, berarti nanti kita akan nambah sebanyak 3. Yang pertama adalah text. Kedua, ketiga. Yang kedua adalah number. Yang ketiga adalah button. Button. Oke. Jadi ada 3. Nah, setelah kita setup ke dalam layout kita, maka kita perlu set layout ke dalam main window kita. Nah, jadi di sini paling bawah sebelum app execute kita tambahkan lagi main window dot set layout. Kemudian kita kasih argumen nama layout vertikal kita yang nantinya akan dijadikan tempat untuk menempatkan seluruh widget-widget yang ada di sini, text, number, dan buttonnya. Kita panggil sini layout v. Nah, kemudian baru kita running. Nah, udah muncul kan tulisannya, tanda tanya, dan tombol generate-nya. Tapi ini masih belum bisa merubah tanda tandanya. Nah, kalau kita lihat bentuknya agak sedikit berbeda ya sama yang ini. Ini kan rata tengah semua. Nah, kembali yang tadi bisa saya sampaikan di awal. Kalau kita ingin mengatur layout dan sebagainya, posisi letak kita bisa gunakan kitty. Kitty yang kita terapkan, ini kan bentuknya ya. Kita terapkan pada saat kita mengimport modul-modul tadi ya. Supaya ini click to find-nya di tengah, kemudian ininya juga tanda tanya di tengah, generate-nya juga nanti akan muncul di tengah-tengah seperti ini. Nah, sekarang Mr. Close, kemudian Mr. balik lagi ke bagian sini. Kita gunakan yang modul kitty-nya ini ya. Kelas kitty-nya. Jadi kita tambahkan argumennya pada saat add widget, kita tambahkan alignment kitty align center. Align center. Ini dia. Kita copy untuk ketiga-tiganya. Dar. Nah, sekarang kita coba running lagi. Nah, sekarang udah mirip seperti yang ada di tampilan PowerPoint-nya. Ini aplikasi kita. Ini tampilan PowerPoint-nya. Kalau teman-teman mau merubah nama judulnya jadi winner identifier juga boleh. Kalau kalimatnya ini pun juga mau teman-teman rubah juga nggak ada masalah. It's okay, no problem. Yang penting teman-teman clear dulu, paham. Sampai sini UI-nya dulu, belum ke UX-nya. Ada yang ditanyakan nggak? Ini aplikasinya, ini contoh dari yang ada di PowerPoint-nya. Sudah mendekati, mirip. Ukurannya kalau mau digedein juga nggak ada masalah. Yang penting teman-teman clear. Silakan bereksperimen. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Tidak. Aman ya? Semuanya bisa mengikuti? Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister akan coba lanjutkan lagi ya. Ini sekarang Mister close. Mister akan masuk ke bagian apa tadi? UX-nya. UX-nya yaitu adalah menangani suatu event. Misalnya generate ini diklik, maka ada event tertentu yang akan aktif. Dalam hal ini, kalau tadi Mister contohkan simulasinya, tanda tananya akan berubah menjadi angka. Kemudian click to find out the winner akan merubah tulisannya jadi winner. Ya kan? Tadi winner kemudian berubah jadi angka tanda tanyanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian PowerPoint lagi. Mister masuk ke bagian UI-nya udah, UX-nya sekarang. User experience-nya. Kita bisa gunakan event click dan fungsi connect untuk menghubungkan antara button yang udah kita setup tadi, kita initiate tadi dengan suatu fungsi tertentu. Jadi di dalam argumennya connect itu ada fungsi, di mana fungsi itu nanti akan melakukan sesuatu melalui tombol klik yang tadi kita
tombol button yang tadi kita klik tadi, yang untuk diinteraksikan dengan si usernya. Jadi ini kita tambahkan ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian code kita. Kita lanjutkan. Ini Mister kasih tanda penanganan event handler ya. Event handler. Event yang akan kita pakai adalah klik. Apa yang mau kita tambahkan? Tombolnya. Ya kan? Kalau tadi kan ada tombol generate tapi belum bisa berinteraksi dengan kita. Sekarang kita membuat buttonnya bisa berinteraksi dengan kita. Kita tuliskan button dulu, kemudian kita panggil event klik. Mana? Klik, dan kita hubungkan dengan suatu fungsi tertentu. Misalnya apa di sini kalau tadi PowerPoint ya? Show winner. Show winner. Nah, ini belum kita buat nih show winner. Jadi ini kalau di running pasti error. Kenapa? Show winnernya nggak ada. Ya kan? Ingat ya, di dalam seluruh bahasa pemrograman, seluruh variabel, fungsi, kelas, dan sebagainya harus teridentifikasi terlebih dahulu. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian show winner-nya. Kita coba dulu. Betul nggak dia bisa terkoneksi atau bisa menangani event kliknya? Kita buat dulu dev-nya di atas. Dev, show winner. Kita buat komen sederhana dulu aja. Print. Hello from button. Sekarang kita coba running. Lihat di bagian terminalnya, Mister ngetiknya ini komennya untuk mencetak hello from button. Harusnya di terminal ini nanti akan muncul hello from button. Harusnya ya, kita cek. Lihat, hello from button. Oke, berarti udah aktif nih. Nah, sekarang bagaimana caranya kita merubah tulisan atau tanda tanya ini menjadi sebuah angka. Ingat, ini bentuknya adalah label ya. Click to find ini adalah label, dan ini juga label tanda tandanya. Berarti kita butuh merubah label. Cara merubah label, tulisan yang di dalam label kita bisa gunakan fungsi set text. Jadi set text bisa kita pakai untuk merubah atau melakukan inisiasi tulisan pada label yang sudah kita define. Ada dua label nih. Nah, jadi ini kita buat dulu, kita ganti. Yang awalnya click to find out the winner jadi winner kan tadi. Jadi kita panggil text dot set text. Nah, ini menjadi tulisan winner. Kemudian satu lagi, tanda tanyanya berubah menjadi suatu nilai angka random. Nah, kita set dulu ya angka randomnya. Random number sama dengan kita buat dari fungsi randin, ya kan? Teman-teman masih ingat ya, randin untuk mendapatkan angka random yang berbentuk integer. Misalnya 1 sampai 50. Nah, kita perlu import random. Kemudian kita fungsi randinnya kita panggil. Jadi nanti kita akan mendapatkan random number-nya ini dari randinnya ya. Setelah itu baru dengan cara yang sama set text lagi untuk yang bagian tanda tanyanya. Mana tanda tanya? Ini dia tanda tanya. Yaitu pakai objek number. Number dot set text random number. Nah, jadi kalau ini di running sekarang sudah berhasil untuk melakukan generate random number dan merubah tulisannya menjadi winner. Harusnya. Sekarang kita coba. Oh, ada yang error. Apa nih? Argument 1 has unexpected type integer. Yang bagian mana nih? Number set text. Oke. Di dalam set text ternyata lihat ya teman-teman di sini, dia tidak bisa menerima tipe data int. Teks itu biasanya akan berbentuk apa sih? Masih ingat nggak? Kalau kita ngomongin teks, itu biasanya tipe datanya apa? Masih pada ingat nggak nih? Ini tipe data dasar ya pada saat kita belajar Python pertama kali. Selain integer, itu ada tipe data apa lagi? Yang dia itu lebih cenderung ke arah teks. Karakter, simbol. Nah, itu masuk ke dalam tipe data ini. Jadi kita sebenarnya harus suruh membuat apa sih set text itu? Masih ingat nggak tipe datanya apa?
Hisham? Gimana Hisham? Varchar bukan Mister? Apa tipe datanya? Bisa diulang? Tipe datanya apa? Varchar Mister. Varchar. Oke. Varchar di dalam Python apa? Kalau di dalam Python varchar itu disebutnya apa? Yes, bener. Mister paham. Cuma di dalam Python nyebutnya apa? Yang paling lumrah, yang paling dikenal di Python itu biasanya nyebutnya kita ngomongnya string. Itu tuh udah termasuk varchar, char, kemudian apa lagi ya? Pokoknya seluruh tipe data yang dia itu, seluruh karakter yang ada di dalam keyboard itu masuk ke dalam string kalau di Python. Jadi pendefinisinya lebih mudah, nggak terspesifik satu persatu. Nah, jadi karena random number ini adalah bentuknya integer, lihat di sini int, maka kita harus melakukan konversi dulu ke dalam bentuk string. Ingat ya, case type-nya apa? Kita gunakan str. Kalau kita merubah dari string ke number, kita gunakan int ya. Sekarang kalau kita mau merubah jadi string, maka kita buat jadi str. Nah, sekarang kita coba running. Nah, harusnya nanti kita akan berubah menjadi apa yang kita inginkan. Nah, dia ya, 7, 42, 24, dan seterusnya. Nah, ini lihat. Setiap kita klik, ada interaksi ini ya. Ada tandanya di terminal kita. Oke. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Di project kita yang pertama, Abel, Ayla, Hisham, Juno, Danish. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi kita udah mencoba simulasi membuat UI-nya dulu. Mulai dari 2 label sama 1 push button. Kemudian UX-nya atau experience yang kita tawarkan dalam aplikasi ini adalah interaksi dengan si button-nya. Jadi button-nya akan merubah yang tanda tanya sama tulisan yang paling atasnya. Nah, untuk yang tanda tanya dirubah dengan kondisi random. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini bisa ditaruh gambar-gambar gitu nggak bisa di halaman ya? Gambar-gambar yang mana nih? Sorry. Ini yang mana nih yang ditanyain? Gambar yang mana, Hisham? Coba bentar. Oh, di halamannya Mister dibikin ada gambarnya bisa nggak? Di Oh, maksudnya di background aplikasinya? Iya Mister. Oh, bisa. Tapi nanti dulu. Nanti dulu, kita akan masuk ke dalam aplikasi itu. Karena nanti ada aplikasinya sendiri akan membahas lebih dalam lagi itu terkait dengan nanti selain gambar doang, itu nanti kita bisa edit juga, Hisham. Nanti setelah ini kita akan ada masuk ke situ. Kalau nggak salah, iya ada. Nanti akan ada kita bisa setting gambarnya, kemudian kita bisa apa lagi ya, edit gambarnya dan sebagainya, itu lebih ini lagi, lebih advance lagi. Tapi yang ini dulu clear belum? Kalau yang tadi aman. Oke, nice, good. Sip, mantap. Ayla tadi jawab string ya? Oh, Mister tadi nggak kelihatan di chatnya. Oke, yang lainnya gimana? Clear ya? Aman ya? Tidak ada masalah ya? Semuanya bisa mengikuti? Bentar, Mister. Kenapa ini kok gak muncul lagi kursornya? Oke, kalau sudah clear, Mister akan coba close dulu aplikasinya. Oke, sekarang Mister masuk ke PowerPoint lagi. Nah, jadi ini adalah kondisi contoh pembuatan aplikasi sederhana. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagian contoh yang kedua. Kita akan coba eksplorasi terkait dengan widget baru, yaitu radio button, dengan menggunakan radio button itu untuk melakukan atau membuat semacam soal ya, soal sederhana. Kalau dia benar, maka dia dibilang, ya kamu benar. Kalau kamu salah, kalau pas dikliknya salah, maka dia akan dibilang salah. Kalau ini tadi hanya di bagian satu tombol, kemudian mengenerate number, random number gitu kan, angka acaknya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian yang contoh yang kedua. Apakah ada di sini? Betul nggak ada dua?
Nah, ya benar, ini dia, kuis. Jadi kita akan buat seperti ini. Nah, tadi kan gak ada yang nanya nih. Nah, sekarang Mister mau nanya. Di sini, yang di teman-teman lihat di sini, ada kuis, kemudian ada tulisan when was found the algorithmic dan sebagainya. Itu nanti kira-kira widget apa aja yang akan dipakai. Ntar, Mister ganti layar dulu deh. Supaya Mister bisa lihat chatnya teman-teman. Tadi Mister gak kelihatan chatnya Ayla sama Hisham. Nah, sekarang gini. Oke. Dari itu, kira-kira dari yang Mister tampilkan di screen, guys, coba sebutkan apa aja widget yang akan dipakai. Ayla, Abel, Jenish, Juno, Hisham. Gimana, Denish? Yang semua yang dipakai dalam Qt ya, dalam Qt. Yang widgetnya saja. Kalau Oke, Qt, widgetnya apa aja yang dipakai? widgetnya, maksud widget itu seperti push button, application, Betul. gitu. Nah, yang di layar ini sekarang apa aja? Q label, Q application, Q align center, Q push button. Saya itu bantu connect bisa. Oke, kita ngomongin widgetnya dulu ya. Widgetnya tadi udah bener, cuman ada satu tuh yang Mister mau tanya, Q push button. Emang ada Q push button kah di sini? Iya, karena untuk menjawab pertanyaannya harus pencet salah satu buttonnya. Oke, button yang Kalau pakai buletan button, itu maksud Danish. iya. Oh, Atau itu cuma button quick connect. itu sebenarnya kalau yang ada di sini yang tadi Mister sampaikan itu adalah radio button, bukan yang button aja. Kalau push button itu bentuknya kotak kayak tadi. Oh, jadi push radio button. Q radio button aja, nggak pakai push. Nanti kita akan Oke. coba ini ya, praktekkan. Oke, udah bener ya. Tadi berarti ada Q label dan Q radio buttonnya. Kemudian tadi yang disebutin fungsinya yang akan dipakai, betul banget Dennis. Tadi sebenarnya mau soal yang kedua tuh, udah diborong sama Dennis. Fungsinya kita juga akan pakai yang connect atau fungsi eventnya klik, kemudian kita koneksikan dengan suatu fungsi tertentu. Nah, klik itu juga bisa dipakai di radio button ya, nggak cuma di Q push button. Jadi pada saat user akan klik tahun 2013, misalnya itu jawaban salah, maka dia akan menampilkan suatu pesan tertentu. Nah, ini nanti juga akan kita coba praktekkan. Ada salah satu widget lagi yang baru yaitu message button. QV message kalau tidak salah namanya. Nanti kita akan coba lihat di PowerPoint-nya. Jadi ada dua yang baru ya, radio button dan message tadi. Nah, sekarang Mister kembali lagi ke bagian PowerPoint-nya. Nah, inilah tampilan message nanti yang akan muncul. Kurang lebih seperti ini. Ini draft-nya. Ada ada layar question-nya, kemudian ada layar untuk menentukan apakah dia jawabannya betul atau salah pada saat user klik salah satu pilihan yang ada di soal kita. Nanti soalnya kalau teman-teman mau mengeksplorasi mau diganti yang lain juga boleh ya, nggak ada masalah. Ini Mister akan coba simulasikan seperti yang ada di PowerPoint supaya kalau nanti teman-teman mau mereplikasi apa yang udah dibuat di PowerPoint itu bisa clear, bisa aman semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian widget yang baru. Nah, ini dia. Tadi salah, Mister. Bukan QV message ya, tapi Q message box namanya. Kalau yang tombol yang tadi untuk pilihnya itu kita gunakan Q radio button. Nah, kalau kita lihat di sini ada salah satu layout baru yang nanti akan kita pakai juga. Karena ini posisinya kalau teman-teman lihat kan dia samping kanan kiri ya. Nah, kalau tadi kita nyusunnya itu vertikal, sekarang ada yang kanan kiri. Jadi kita bisa buat yang dengan menggunakan QH box layout. Kalau tadi V-nya kan panjang dari vertikal ya. Sekarang kalau satunya lagi H box layout itu horizontal box layout. Jadi kita bisa pakai untuk dia biar rata, biar ini disusunnya ke kanan. Kalau V-box itu dari atas ke bawah dan seterusnya. Nah, itu adalah satu layout baru yang nanti teman-teman bisa eksplorasi lagi di sini. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Kita langsung ke code-nya. Mister masuk ke yang algoritmika dulu, yang kedua berarti ya.
Oh ya, jangan lupa di submit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi masuk ke yang nomor 1 dulu. Yang sudah selesai silakan di submit supaya nanti Mister bisa ngecek kodenya. Nah, di sini ya, diklik sini. Sorry. Mister belum ganti layar. Wait. Mister ganti layar dulu. Pakai entire screen. Belum? Oke, udah. Oke, sekarang Mister balik ke sini. Nah, tadi yang nomor 1, jangan lupa di submit setelah selesai. Klik tombol yang sebelah kiri ini ya, checkboxnya. Diklik. Nanti semuanya diklik, kemudian nanti di submit. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 2 ya, teman-teman ya. Nomor 2. Ini Mister close dulu. Oke. Nah, ini nanti Mister akan coba demonstrasikan dulu. Nanti mintanya aplikasi itu kurang lebih seperti ini tampilannya. Ada nama apa ini namanya? Nama jendela aplikasinya, kemudian ada tulisan, kemudian ada pilihannya. Jadi kalau dia misalnya nih, Mister klik di 2013, maka dia akan muncul pesan. Apakah dia betul atau salah jawabannya. Begitu pula nanti yang lain juga sama. Kalau dia selama dia bentuk salah, jawabannya salah, nggak sesuai dengan ketentuan kita, maka dia akan muncul message box-nya ya tulisannya salah gini ya. Kemudian kalau yang ini, nah ini benar. Nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nanti simulasinya seperti itu. Dan radio button ini nggak bisa dipilih lebih dari satu. Lihat ya. Jadi kalau kita milih yang, di oke dulu. Pilih yang 2013, maka yang 2010 tadi yang tadi sudah dipilih akan dia langsung ke reset lagi. Itu defaultnya udah kayak gitu kalau kita gunakan radio button. Oke, sekarang Mister akan coba buat lagi yang pertama mulai dari awal. main1.py. Oke, seperti biasa kita buat dulu layarnya. Import dulu seluruh modul yang kita pakai dulu. Kalau tadi udah from tadi kan udah dideteksi oleh ini ya, Danish. Jadi kita bisa langsung pakai. Kita langsung import Kitty Core dulu. Sama import Kitty, kemudian from PyKitty 5 Kitty widget. Importnya yang pasti adalah Q application. Kemudian ada Q widget untuk jendelanya. Kemudian ada Q label. Terus ada Q radio button yang baru yang akan kita pakai nanti. Kemudian ada lagi apa tadi ya? Q message box. Q message box. Ada layoutnya ada 2, QH box layout dan QV box layout. Oke, jadi kita akan menggunakan seluruh widget yang kemungkinan akan kita pakai di sini. Nah, ini ya, ini contohnya ya. Jadi ada label, radio button, ada horizontal layout kanan kiri, kemudian ada vertical layout yang kita susun dari when was found, kemudian ada 2013, 2010 dan seterusnya. Kemudian ada lagi satu message box yang baru untuk menampilkan apakah pilihan kita betul atau salah. Nah, sekarang setelah itu baru kita buat yang fungsi aplikasi utamanya. Q application, dalamnya ada array kosong, kemudian app.execute underscores. Nah, seperti ini. Ini adalah kondisi awalnya ya. Jadi kalau kita running, sudah bisa jalan harusnya kondisi awalnya. Nah, udah bisa ya. Nggak ada yang error, aman. Nah, sekarang Mister close dulu biar nggak terlalu banyak tampilan jendelanya. Oke. Kalau udah aman, kita buat lagi main window. Untuk tampilan jendelanya Q widget. Kemudian kita buat main window.show. Sama .show fungsi. Kita running lagi. Harusnya sudah muncul jendela kita. Selanjutnya kita mau buat jendelanya tulisannya quiz. Main window. Set window
title, ini dia, quiz. Kemudian kita buat ukurannya agak kecil. Berapa ya kira-kira ini ya? 500,250 deh. Kemudian untuk posisinya Mister ingin dia langsung muncul di tengah aja ya. Jadi Mister nggak akan setup posisinya. Tapi kalau teman-teman mau buat setup posisi, mau ditaruh di pojok kiri atas ini boleh, berarti 0,0. Terserah teman-teman. Jadi supaya lebih cantik aja sih kalau menurut Mister. Nah, di atas ini ya, udah defaultnya. Oke. Udah lumayan cukup. Tapi kalau mau ini kita coba aja deh ya, random aja ya. Move supaya tetap bisa kita bereksperimen. Tadi 500,200. Tadi kan 100, sekarang 200. Nah, ini udah agak turun. Tadi kan agak naik. Oke. Kalau udah cukup, silakan dilanjutkan untuk yang bagian inisiasi widget. Jadi kita mulai dari inisiasi widget. Nah, widgetnya apa aja tadi? Yang pertama adalah label. Kita buat apa tadi tulisannya? Question ya, berarti itu terkait dengan question. Question sama dengan Q label. Tulisannya when was found the algorithmic. When was found the algorithmic. Gini kah tulisannya? Oh ya. Tanda tanya. Nah, ini label yang pertama. Kemudian adakah label kedua? Nggak ada ya, langsung ke radio button. Berarti nanti kita akan setup radio buttonnya. Selain kita menggunakan label, kita juga gunakan radio button. Kita setup satu persatu. Radionya misalnya kita buat ini ANS ya. Answer yang pertama. Itu adalah radio button ya. Q radio button. Kemudian kita isi dengan 2013. Nah, ini juga string ya, nggak boleh angka. Kalau teman-teman buat seperti ini, dia nggak terima. Sama seperti yang set text tadi untuk label. Dia nggak akan menerima selain string. Jadi ini kita buat string. Nah, ini kita copy. Ada 4 answer ya. 2, 3, 4. Misalnya yang kedua 2010. 2016 sama 2019. Oke. Inisiasi radio buttonnya udah oke, labelnya udah oke. Sekarang kita tinggal setup layoutnya. Ada 2 layout yang di sini kita pakai. Yang pertama adalah yang vertikal, yang kedua adalah yang horizontal. Nah, kalau kita lihat di sini berarti main layoutnya itu adalah yang pertama adalah di bagian vertikalnya. Karena nanti yang 2013-2010 kita buat horizontal, 2016 sama 2019 kita juga buat horizontal. Nah, sekarang kita buat set dulu yang bagian layout pertamanya dulu. Layout vertikal. Layout V sama dengan Q V box layout. Kemudian kita coba langsung setup dulu. Kita belum menggunakan horizontal ya. Kita langsung buat, kita add widgetnya semuanya. Add widget. Widget ini dia. Yang pertama adalah question. Kita copy tuaga 4. ANS underscore 1. ANS 2. ANS 3. Sama ANS 4. 4. Nah, setelah itu baru kita coba masukkan ke dalam main window kita, set layout. Kita masukkan layout V-nya. Kita coba running, lihat yang terjadi sebelum kita menggunakan horizontal layout ya. Nah, lihat posisinya masih betul-betul lurus ke bawah dan dia masih rata kiri. Masih ingat gimana cara ratain tengahnya? Pakai apa? Supaya ke tengah? Pakai apa? Align center. Yes, good, mantap. Kita lanjutin lagi. Berarti kita pakai align center.
Mana tadi? Alignment. Kita pakai yang kelas Kitty tadi ya. Kitty align center India. Nah, kita copy. Oke. Sekarang kita running bentar, Mister close dulu. Sip. Oke. When was for-nya udah oke nih. Udah sama, mirip seperti ini. Ya kurang lebih ya. Ukurannya agak gedean punya kita ya. Oke, nggak apa. Ntar kita kecilin lagi. Berarti jangan 250, pakai 200 atau 150 lah. Nah, nanti kita lihat di bagian angka pilihannya nih, answer-nya. Nah, inilah answer yang kita mau pakai dengan horizontal layout. Kebayang ya? Jadi 2013 sama 2010 nantinya yang awalnya kayak gini, kita geser 2010-nya di sampingnya 2013. Itu misi kita. Sama 2019 juga akan kita geser menjadi sampingnya 2016. Nah, setelah layout ini kita geser semua, baru kita susun ke bawah. Nah, ini udah dapat nih ya, susun ke bawahnya. Nah, sekarang kita mau susun ke kanan dulu. Kita buat yang satu dulu, yang 2013 dulu. Berarti kita butuh yang namanya layout horizontal. Jadi kita taruh di atas dulu sini. Layout horizontal. Layout underscore H1. Karena horizontalnya ada dua ya. 2013 sama yang kelompoknya 2016. Sama dengan QHbox layout. Oke, sampai sini kita coba masukkan dulu layout H1 add widget. Yang pertama adalah 2013 sama 2010 ya. Ya betul, berarti N1 sama N2. N1, satunya lagi N2. Nah, sekarang yang N1, N2 ini Mister akan ganti. Ini Mister komen supaya teman-teman clear ya. Ini Mister masukkan ke layout horizontal, kemudian Mister sekarang manggilnya layout v dot add layout. Supaya terlihat nih perbedaannya. Kalau tadi Mister gunakan add widget, sekarang add layout. Kenapa? Karena ini layout. Ini Hbox layout. Jadi bukan pakai add widget lagi. Kemudian kita panggil layoutnya. Layout H1. Mister belum menggunakan yang alignment Kitty alignment center ya. Mister coba running dulu. Lihat. Susunannya sudah kanan kiri. Oke, terbayang ya? Hbox layout itu nyusunnya seperti ini. Kalau dia nggak disebutin alignment-nya, maka dia akan dipepetin ke kiri, kemudian panjangnya disesuaikan dengan 50-50, selalu sama rata. 2013 ya segini, nanti 2010 juga segini. Ini kalau diperbesar juga akan sama rata ya. Lihat, tuh, pas di tengah-tengah nih. Mau dikecilin, mau dibesarin itu sama-sama seperti itu. Selalu defaultnya dibagi sama rata oleh si Pi Kitty 5-nya. Ya, sampai sini clear ya. Fungsinya H-layout kebayang ya. Kalau ini tadi kan vertikal. Nah, kemudian ini Hbox layout-nya. Dan layout itu bisa nested. Maksudnya ketika kita punya Vbox layout, kita panggil lagi layout yang lain dengan horizontal misalnya atau Vbox yang lain itu bisa. Dengan perintah add layout ya, bukan add widget lagi. Kalau add widget tuh kita kayak dapat key radio button atau kita pakai key push button dan sebagainya. Itu kita gunakan queue yang add widget. Sementara kalau yang untuk layout, Hbox layout, Vbox layout itu kita gunakan add layout. Oke. Nah, sekarang ini kan tadi kita udah setup nih answer-nya supaya dia tengah. Kita harus setup answer-nya itu pakai alignment Kitty line center. Tinggal kita copy aja di sini. Jadi sama, ini kita pindah aja ke atas dalam layout horizontal. Kemudian ini kita alignment ke centernya. Nah, sekarang kalau kita running, ini Mister kita pindah full ya. Mister pindah full ke atas. Oh, Mister belum close ini. Di running sekarang jadinya, nah, sudah center ya. Bentuknya di tengah-tengah, nggak lagi di pojok kiri. Ini juga nggak lagi di pojok sini, di pojok tengah-tengahnya sini. Nah, sekarang ini udah rapi, sekarang ini kita buat mirip seperti 2013-2010-nya. Caranya gimana? Sama.
sama persis. Jadi kita copy aja ini. Kita taruh di bagian bawahnya, kita ganti menjadi H keduanya. Kemudian answer-nya diganti 3 dan 4. Karena kita butuh yang 2016 ya, betul? Ya, 2016 sama 2019 yang rata tengah-tengah. Sekarang ini Mister akan komen, Mister akan ganti menjadi yang sama seperti ini. Tapi dia ganti layout H2. Jadi ini pindah ke atas, ini juga pindah ke atas semuanya. Ke dalam layout yang horizontal. Mister kecilin. Oke, sekarang kita running. Nah, bentuknya udah rapi ya. Kanan kiri, kemudian ini juga sudah sesuai dengan apa ini? Apa itu namanya? Urutannya. Pertanyaan, pilihannya, kemudian pilihan yang kedua horizontalnya. Sekarang dari yang udah kita buat ini, nanti kita akan coba melakukan user interface-nya, user experience-nya. Berupa apa? Berupa klik juga. Jadi ngekliknya nanti ketika kita klik munculnya seperti yang tadi dicontohkan ya. Langsung muncul seperti itu. Benar atau salah. Tadi kita kayaknya terlalu besar ya. Kita kecilin aja dulu ya. Resize-nya jadi 150 mungkin. Supaya terlihat agak rapi. Nah, oke, segini ya. Sekarang kita masuk ke bagian klik connect-nya dulu. Event handler. Nah, event handler ini kita punya ini ya, radio buttonnya ada 4. Berarti masing-masing kita punya event handlernya. Kita coba kita buat dulu. Mulai dari n1 dot click dot connect. Nah, kemudian ini adalah nama fungsinya. Nama fungsinya cuma ada 2, yang false atau yang true. Nah, kalau kita ingin membuat misalnya nih jawabannya adalah yang cuman 2016 yang benar, maka kita setup answer 3-nya itu adalah yang true. Kalau yang 1, 2, 4 berarti dia yang false. Nah, kalau kita kembali ke sini, ini tadi, berarti kan ada true or false-nya ya. Kita misalnya buat nama fungsinya dulu. Ada 2 fungsi. Yang pertama ini, kalau tadi jawabannya yang betul adalah answer ketiga ya, 2016. Maka dia kita kasih false function. Kita buat 4, 2, 3, 4. Nah, yang terakhir ini true. True function. Nah, sekarang kita buat functionnya di atas, seperti biasa. Karena itu dikoneksikan ke dalam suatu function ya. True function. Kemudian kita buat sederhana dulu, print Anda benar. Dan kita copy, masukin yang false. Anda salah. Nah, sekarang lihat di sini ya, kita udah coba untuk masukkan kliknya, false-nya, function-nya, kemudian kita hubungkan ke dalam klik radio button-nya. Sekarang kita coba running. Lihat di bagian terminalnya. Ketika Mister mengklik tombol 2013, Anda salah. Oke, 2010 sama. 2016 Anda benar. Oke, clear ya. 2019 Anda salah. Nah, dari sisi fungsionalitasnya udah jalan. Sekarang tinggal kembali lagi ke user interface lagi. User experience-nya udah oke. Event handler-nya juga udah jalan. Sekarang kita buat dia bentuknya seperti message box. Nah, tadi kita udah import kelasnya message box. Nah, nanti kita akan pakai untuk menginisiasi message box yang akan muncul. Kita tambahkan di sini message box, message, answer sama dengan Q, message box. Nah, sudah kita inisiasi, selanjutnya adalah gimana kita perlu masukkan ke dalam fungsi kita. Supaya apa? Yang muncul adalah message box yang tulisannya Anda benar atau Anda salah, kan gitu kan? Misinya. Nah, bagaimana cara kita untuk mendefinisikan Anda benar atau salah dengan menggunakan message box? Di message box itu ada sama seperti label.
dia juga ada fungsi set text di label. Oh, di fungsi kita yang sebelumnya ya. Di fungsi kita sebelumnya kan kita menggunakan ketika klik generate tombol generate, maka tulisan apa tadi yang klik find dan sebagainya sama tanda tanya itu akan berubah menjadi sesuatu yang kita inginkan. Ini juga sama dengan menggunakan fungsi set text. Ini juga sama, kita panggil message-nya, objek message box-nya tadi, kemudian kita tambahkan fungsi set text. Ini kita copy aja ini. Seperti ini. Kemudian selanjutnya jangan lupa message box itu kita butuh execute sama seperti app. App yang di bawah ini. Nah ini, kita butuh mengeksekusi message box yang udah kita define di atas. Nah ini, sekarang kita coba copy, kita taruh bawah. Anda salah. Oke. False function udah ada, true function udah ada. Sekarang kita coba running. Apakah betul muncul? Lihat di bagian terminalnya juga ya. Terminalnya juga Mister nggak hapus, supaya nanti teman-teman juga clear untuk memverifikasi apakah sudah betul atau tidak message box dengan yang ada di terminal kita. 2013 kita klik. Ini ya, Anda salah. Oke, sama ya, Anda salah. Kemudian 2016, Anda benar. Oke. Yang 2010, Anda salah. Sesuai ya, Anda salah. Yang terakhir, 2019, Anda salah. Oke, sampai sini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Cukup mudah ya. Jadi kita masih menggunakan beberapa fitur yang bisa dibilang standar. Jadi nanti kita akan coba sedikit demi sedikit untuk masuk. Termasuk nanti yang misalnya ditanyakan Hisham, munculin backgroundnya. Nanti akan ada di materi berikutnya. Tenang Hisham, masih ada. Nanti supaya teman-teman bisa mengeksplorasi dulu, baru nanti kita akan coba bahas lebih dalam lagi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini tadi ada horizontal layout, ada vertical layout, ada radio button, ada label, kemudian ada message box. Message box itu yang muncul pada saat kita seperti ini. Nggak hanya, oh ya satu lagi. Terkait dengan message box, nggak hanya pada saat diklik aja ya. Jadi kalau teman-teman ingin memunculkan message box di bagian awal, misalnya memunculkan message box itu tulisannya selamat datang pada aplikasi kuis gitu. Boleh juga, nggak apa-apa. Caranya sama seperti ini. Jadi kalau ini Mister coba contohkan ya. Misalnya ini ada message box lagi. Welcome message misalnya. Mister akan initiate di sini. Message welcome. Kemudian Mister akan set text-nya. Set text. Selamat datang. Kemudian akan Mister eksekusi message answer. Welcome di awal-awal. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini akan muncul pertama bareng sebelum si aplikasinya akan aktif semuanya. Sekarang kita lihat ya, kita cek. Jadi nggak hanya digunakan pada saat kita ke function aja ya, bisa juga di awal. Contohnya. Nah, seperti ini. Selamat datang. Ini kan belum ada muncul nih, belum ada apapun, belum nge-render apapun. Jadi message box yang ada di sini ini akan di-render pertama kali. Ketika klik OK, tek, baru dia muncul. Oke, nah ini nanti juga sama, akan aktif juga. Nggak ada yang bikin crash ketika kita mendefinisikan dua message box misalnya. Asal objeknya berbeda ya. Ini kan objek answer nih, satunya lagi objek untuk message welcome. Itu boleh, nggak ada masalah. Jadi silakan nanti bereksplorasi ketika teman-teman mau menggunakan message box itu bebas mau ditaruh di mana aja. Kalau dia tujuannya berbeda, maka gunakan objek yang berbeda. Kelas message box-nya boleh sama, karena memang message box yang akan kita gunakan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sembari Mister cek di... Belum ada ya? Aman ya? Nah, nanti kalau belum ada, sebentar, Mister cek dulu. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Ada radio button, VBox layout juga udah ada.
Oke. Bentar, ada suara cengkling. Oh, nggak ada. Oke, belum ada yang bertanya di chat juga. Oke, udah message book juga udah. Kita coba cek apakah ada yang kelewat kita. Oke, nggak ada. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, ini serius nih, nggak ada yang bertanya, aman? Semuanya clear? Bisa mengikuti ya? Sekali lagi untuk yang Juno, nanti kita akan coba ini ya, Juno. Kita akan coba one on one supaya kita bisa memperbaiki yang tadi Juno alami. Nanti kita akan Zoom Meet aja ya, supaya enak. Kalau pakai platform, Mister nggak bisa coret-coret nih, nggak bisa pakai annotate. Oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, di bagian mana tadi? Visual Studio Code ini, itu ada kalau teman-teman back, ada soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, ada 2 aplikasi yang teman-teman harus buat. Yang pertama adalah aplikasi Dadu, mengenai ini judulnya Pak, Try Your Luck. Jadi di sini nanti silahkan teman-teman buat, ada berapa tombol nih? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tombol. Bentuknya harus seperti ini ya. Kalau lebarnya terserah, nggak apa-apa, nggak persama persis juga nggak ada masalah. Tapi yang penting bentuknya kurang lebih 1 sama 4 ini rata. 2 sama 3 ini rata secara vertikal. Kemudian 1, 2 ini rata secara horizontal. Dan 3 ini di tengah-tengah. Oke, penempatannya seperti itu. Aturannya wajib seperti itu. Kalau ukurannya bebas, Mister nggak akan strict di situ. Nah, nanti ketika ini diklik, maka nanti kalau dia kliknya pas yang benar, misalnya teman-teman setup, nanti kalau si user klik 3, maka saya akan ucapkan selamat. Kalau di 1, 2, 4, dan 5, saya akan bilang try again atau apa gitu, boleh. Jadi intinya nanti di dalam satu pilihan tombol ini, tugas teman-teman adalah mengkoneksikan dengan sama seperti tadi yang di pertanyaan, apakah ini nanti diucapkan selamat karena sudah benar memilih tombol yang pas, atau harus memilih lagi try again. Itu ya, yang pertama, tugas yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada 2 aplikasi. Yang 2 aplikasi ini cukup mudah. Kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada tombol, dia hanya kumpulan label, tapi kumpulan labelnya harus posisinya rata seperti ini. Oke? PHP, Python, SQL. Kemudian ini sebelah kanannya JavaScript, Pascal, C++. Cukup tuliskan 6 label. Buat 6 label di mana susunannya harus mirip seperti ini. Implementasi code-nya bebas, yang penting Mister nanti melihat ketika di running itu bentuknya seperti ini. Ukuran width-nya, height-nya Mister nggak akan strict di situ, tapi lebih ke arah bagaimana memposisikannya. Ya, 1 dan 2. Mister harap semuanya sudah selesai di paling tidak di hari Sabtu. Di hari Sabtu, Mister ingin melihat bagaimana kondisi teman-teman mengerjakan tugas nomor 1 dan 2. Jangan lupa di submit-nya. Setelah di code di sini, teman-teman lakukan submit di sini ya. Jadi nanti, nah ini muncul nih, submit task for review. Jadi Mister biar bisa ngelihat code-nya. Oke, 1 dan 2. Teman-teman boleh melihat nge-refer ke yang ini ya, yang modul sebelumnya, yang tugas sebelumnya, yang pengantar PyKitty. Silakan teman-teman pakai code yang ada di situ juga boleh. Kalau memang masih relevan, kalau perlu diupdate atau dimodifikasi, silakan modifikasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Atau mau didiskusikan dulu mengenai apa yang udah dipelajari sebelum Mister tutup? Gimana? Aman? Masih clear? Aman. Oke, good. Tugasnya udah aman ya? Udah maksudnya paham dengan maksud tugasnya ya? Ayla, Juno, Abel, Faiza, dan Yumna sama Hisham. Udah clear? Tugasnya seperti apa? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu, Mister harap semuanya sudah selesai. Silakan disubmit. Nanti Mister akan periksa. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita belajar di modul pengantar PyKitty 5, di mana modul ini akan bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi desktop.
yang bisa berjalan langsung di atas OS-nya masing-masing, nggak hanya Windows, bisa Linux, bisa Mac, dan sebagainya. Jadi kita bisa membuat aplikasi desktop dengan lebih mudah dengan menggunakan PyKitty 5 ini. Nah, PyKitty yang beberapa modul yang udah kita pelajari terkait dengan widget, ada push button, ada application, ada widget itu sendiri untuk membuat window-nya, kemudian radio button, message box, dan sebagainya. Silakan nanti implementasikan ke tugas yang tadi Mister sampaikan di nomor 2 supaya teman-teman bisa berlatih lebih lanjut lagi dan lebih memahami lagi. Jika ada pertanyaan atau ada yang mau diskusikan, jangan sungkan untuk menghubungi Mister. Di Wapri Mister juga boleh, atau di grup juga boleh. Oke, sekali lagi, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau diskusiin? Gak ada ya? Cukup mudah ya masih ya? Masih bisa ngikuti ya? Nah, nanti untuk yang Juno, Mister akan coba ini ya. Sekali lagi, Mister akan coba cari waktu dulu. Nanti akan Mister hubungi Juno untuk one-on-one terkait dengan permasalahan instalasi yang PyKitty 5 tadi ya. Karena si plus-plusnya kalau tadi Mister lihat belum support. Nanti kita akan coba install C++ atau kita coba cara lainnya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sudah bergabung bersama Mister untuk belajar di modul 7 pelajaran pertama mengenai pengantar PyKitty 5. Kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Mister tunggu di hari Sabtu. Mister akan coba periksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you next week. Thank you, Mister. Terima kasih. Oke, Thank you, Mister. sama-sama. Pusing. Sama-sama Denis, siap semuanya.